Anda masih di News Siang pemirsa bersama saya Yasmin Atania. Kita ke informasi berikutnya. Seorang kurir narkoba diciduk polisi saat bertransaksi dengan polisi yang tengah menyamar. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan 110 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas pinggang. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba berinisial A diciduk petugas polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku diciduk beserta barang bukti 110 butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan tersangka di dalam tas pinggang yang berada di dalam mobil. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan ekstasi dari daerah Penkaburu dan hendak diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang. Kita Satres Narkoba Polresta Padang mengungkap peredaran narkotika jenis inek atau ekstasi. Dari hasil penyelidikan anggota tim operasional di lapangan, diamankan satu orang pelaku dengan barang bukti pil ekstasi lebih kurang 110 butir. Setelah kami lakukan interogasi bahwa barang ini berasal dari provinsi tetangga, dari Riau. Sekarang kami masih mendalami. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane, dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan ini dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Ya, bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lapas Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas yang membawa Mary Jane menyampaikan menempuh perjalanan darat malam menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane menuju ke Filipina. Pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya Australia pekan lalu. Pemindahan narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Mungkin saya bilang dia jaga kesehatannya. Happy nggak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane akan dipulangkan ke negara asalnya. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tanggung jawab hukum Mary Jane sudah diserahkan kepada pemerintah Filipina. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini sudah dipulangkan istilahnya itu sudah dipindahkan ke Manila. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Insya Allah akan terlaksana dengan baik. Mungkin kalau tidak besok ya lusa akan dilaksanakan. Ini sudah jelas semua ya. Saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu
technical arrangements sudah ditandatangani baik dengan Australia maupun dengan pihak Filipina. Anda kembali di News Siang pemirsa bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, sepekan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru, ratusan ribu tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Namun PT KAI memastikan masih tersedia 61% tempat duduk untuk calon penumpang yang akan berlibur selama Nataru. Meski masa angkutan Natal dan Tahun Baru mulai dilaksanakan pada 19 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025, sebanyak 290 ribu tiket kereta api jarak jauh dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 telah ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih terdapat 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta yang hendak berlibur. Dengan masih tersedianya tempat duduk diharapkan dapat mengakomodir tingginya minat masyarakat yang hendak berlibur. Hari ini terpantau masih tersedia tiket sekitar 450 ribu tempat duduk dari kapasitas 743.904 seat. Jadi sudah terjual sekitar 39% sampai dengan 40%. Sementara antisipasi cuaca ekstrim, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas daerah pantauan khusus untuk tindakan langsung apabila dibutuhkan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Dan seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis iNews yang berada di sana. Ada rekan Jen Cahyani. Selamat siang Jen, apakah hari ini sudah banyak penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen? Selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Tadi pagi kami memantau sejak pagi sudah cukup banyak para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api, dan salah satunya Stasiun Pasar Senen yang cukup dipadati. Dan meski belum memasuki periode Natal dan Tahun Baru, namun Stasiun Pasar Senen sudah cukup ramai meskipun belum padat, dan ini kepadatan untuk periode Nataru akan diperkirakan akan terjadi nanti sekitar tanggal 20-an begitu Yasmin dan juga pemirsa. Dan tadi berdasarkan data terakhir yang kami terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri, dari 748 ribu tiket yang diperjualbelikan pada periode Nataru kali ini, masih ada 57% tiket yang tersisa atau masih diperjualbelikan untuk periode Natal dan Tahun Baru, yakni dari tanggal 18 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Dengan total perjalanan ada 1.357 kereta api, sudah termasuk dengan armada atau kereta api tambahan, yakni ada 12 kereta api tambahan dari Stasiun Gambir dan juga 6 dari Stasiun Pasar Senen. Dan dari PT KAI sendiri mengimbau untuk para calon penumpang atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api ini untuk membeli tiket di situs atau aplikasi yang bekerja sama dengan PT KAI. Sementara itu Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani Anda melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT PLN memastikan kesiapan layanan kelistrikan secara menyeluruh di tanah air. Kesiapan ini ditegaskan dalam apel siaga kelistrikan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel siaga kelistrikan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung di kantor pusat PLN, dipimpin langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Selama Nataru, PLN menyiagakan 81.000 personil bersiaga di 1.800 posko di seluruh Indonesia yang dibekali peralatan lengkap, yakni 131 unit genset, 735 unit uninterruptible power supply, hingga 1.206 unit gardu bergerak. Diperkirakan, beban puncak listrik di momen Nataru mencapai 39 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 53 gigawatt. Sehingga terdapat cadangan daya untuk mendukung kegiatan selama Natal dan Tahun Baru. Beban puncak
pada saat Natal Tahun Baru adalah sekitar 39 gigawatt. Dan itu dibanding dengan tahun lalu naik sekitar 5-8%. Tetapi dibanding dengan beban puncak di hari biasa turun sekitar 16%. Dan daya mampu pasok yang kita siapkan adalah 53 gigawatt, artinya ada reserve margin sebesar 14 gigawatt. Dan dalam hal ini kami memastikan dari bahan bakarnya, baik itu batu bara maupun itu gas, maupun BBM-nya, dan juga pembangkitan transmisi, distribusi, pelayanan pelanggannya, kami pastikan dalam kondisi yang siap. Kondisi mungkin dari listriknya sedang padam. Tidak hanya itu, PT PLN juga beri kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik yang mudik keluar kota dengan menyiapkan 2.490 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tersebar di 1.745 titik di seluruh tanah air. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management turut hadir memberi dukungan pada kegiatan Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Alumni Summit IPB 2024 di Jakarta. Ini merupakan bentuk komitmen perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group dalam membangun peluang kerjasama di dunia pasar modal. Alumni Summit IPB 2024 yang diinisiasi oleh Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor ini digelar untuk menjadi wadah strategis bagi mahasiswa, alumni, akademisi, dan praktisi industri. Dalam acara bertajuk Level Up Building Skills, Embracing Opportunities, Leading the Future, PT MNC Asset Management hadir memberikan dampak positif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama dan menjadi sarana literasi serta inklusi keuangan antara sivitas akademik dengan dunia pasar modal. Kami memberikan literasi dan inklusi keuangan dulu ya kepada teman-teman SBI IPB, bahwasannya memang investasi di pasar modal, salah satu di reksadana, merupakan salah satu pilihan ataupun instrumen untuk endowment fund. Mendukung, menyokong daripada sekolah bisnis, karena dari beberapa riset di dunia ini, sekolah bisnis yang terkemuka itu Stanford, Harvard, dan banyak lagi yang lainnya, itu menjadi besar karena adanya dukungan daripada alumni. Bagaimana jejaring ini antara para alumni dengan alma maternya, dengan para dosennya, antara para alumni untuk mendukung para mahasiswanya dalam rangka untuk menyiapkan sebagai seorang karir atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi kami juga menyiapkan itu sebagai bukti bagian daripada kami ikut membesarkan sekolah bisnis itu. Keikutsertaan PT MNC Asset Management juga membantu Endowment Fund Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya dapat digunakan untuk beasiswa serta pembangunan kampus IPB. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.